Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartia dengan NIM 105721113321 dari kelas M21D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 4. Baiklah, yang pertama yaitu ibadah. Ibadah secara etimologi yaitu taat, tunduk, patuh, dan merendah diri. Sedangkan menurut terminologi, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Fungsi ibadah yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia sadar akan kewajibannya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berkedisiplinan. Adapun hikmah dari ibadah, yang pertama, tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, dan berjiwa sosial. Yang kedua yaitu sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan persyaratan tertentu. Adapun macam-macam sholat yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Adapun macam-macam puasa yaitu yang pertama puasa fardu dan puasa sunnah. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hakikat zakat ada dua, yaitu harkat kita bertambah dan menimbulkan kepedulian terhadap sesama. Seseorang yang berzakat pada hakikatnya adalah untuk mensucikan diri dan harta agar bersih. Sebab dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak milik orang lain yang perlu kita keluarkan. Selanjutnya yaitu haji. Haji adalah ziarah Islam ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim di masa yang secara fisik dan finansialnya mampu melakukan perjalanan dan mendapat dukungan dari keluarga selama ketidakhadiran mereka. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran masyhada atau penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu zikir dan doa. Pada kesimpulannya, zikir dan doa adalah ibadah yang sama-sama dilakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja zikir lebih utama dibandingkan dengan doa. Dengan begitu, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebab dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Dan doa dalam artinya yaitu memanggil Allah dalam rangka mewujudkan permohonan kepadanya. Begitu penting bagi seorang muslim. Doa merupakan tanda bahwa seseorang membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Jenis pekerjaan yang baik dalam Islam yaitu segala pekerjaan atau profesi yang memerlukan tenaga, pikiran maupun keduanya seperti tukang kayu,
dokter, guru, penulis, dan lainnya adalah pekerjaan yang baik. Perniagaan yang jujur dan jauh dari perbuatan curang juga merupakan jenis pekerjaan yang baik dan dianjurkan. Selanjutnya yaitu fikih keluarga. Dengan demikian, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai, serta bahagia. Selanjutnya yaitu warisan. Warisan adalah suatu peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya yaitu wasiat, hibah, dan wakaf. Yang pertama, wasiat. Wasiat menurut komplikasi hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang kedua yaitu hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu hibah yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Yang ketiga yaitu wakaf. Pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagai yang harta benda atau aset miliknya. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia dalam Islam berarti hak-hak unit manusia. Ini merupakan kewajiban yang fitrah dan mendasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia berkaitan dengan konsep kesetaraan. Selanjutnya yaitu menyangkut tentang fikih informasi. Fikih informasi adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital dan informasi yang semakin maju, fikih informasi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam era digital dan informasi yang semakin maju, fikih informasi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tentang fikih lalu lintas. Fikih lalu lintas berarti pengetahuan hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan dari fikih lalu lintas ini adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.